Ada benang, ada batu lot. Ini kita gantung persis di tengah ini ya. Sudah kah? Coba apa? Loka, loka. Oke, udah kamu tuh tetapi enggak? Kita kadu mana? Up. Hari ini kita mau belajar bersama tentang membuat teras tetapi pakai alat yang namanya bingkai A. Bingkai A. Oke, jadi Bapak Mama sekalian, hari ini kita bersama-sama akan melakukan kegiatan membuat teras sharing di kebun ini, kebun Mama Susan ya, untuk menghadapi atau menyambut musim tanam tahun ini. Kenapa kita mesti buat teras? Kenapa kita mesti pakai teras? Karena di daerah miring itu aliran air pada saat hujan yang kita bilang banjir itu sangat besar. Untuk itu di daerah miring kita mesti buat teras untuk istilahnya apa ya, menahan atau juga namanya mengempang ya. Karena ketika banjir atau air mengalir itu dia bawa semua humus tanah dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Kita buat tiga dulu. Kayu yang panjangnya sama. Kita sesuaikan saja dan kita punya. Kalau saya ini kan tinggi seperti ini saja. Jadi lebih sedikit saja, jangan sampai dia terlalu tinggi. Atau jangan sampai juga terlalu di bawah ini. Lalu ada satu batang ini yang pendek, kurang lebih setengah dari tinggi ini. Mari Om Plepus bisa bantu saya. Itu gini, ya. Oke. Biar bawa prakteknya. Caranya untuk palang di sini supaya dia seimbang, tentukan salah satu posisi di salah satu kayu itu dengan jarak dari bawah dari kaki kurang lebih misalnya 75 cm, maka di sebelah sini juga 75 cm, baru kita palang ini. Nah ini yang dipaku. Kenapa orang ahli itu mereka bilang bingkai A? Memang karena bentuknya itu apa ini, huruf A besar toh. Bingkainya sudah jadi. Sekarang kita perlu ada benang dan ada batu. Batu ini yang namanya lot itu. Kalau tukang batu itu bilang lot. Lot ini kalau kita gantung begini, itu sudah pas, itu persis water pass. Mau pakai water pass, pakai selang, pakai apa tetap as juga. Ya. Mulai menentukan as dari bingkai ini. Ada benang, ada batu lot. Ini kita gantung persis di tengah ini ya. Sini. Benang ini harus jatuh persis di tengah ini. Ini tak. Ya. Lalu dia ke bawah juga tidak usah terlalu jauh, tidak usah terlalu dekat, tapi kurang lebih seperti ini. Yang penting dia bisa ayun. Ya. Kita ikat, kita hitung supaya dia punya apa ini persis di, nanti dia jatuh persis di tengah ini. Tak. Ya. Ya. Selesai. Ini bingkai A untuk mau dipakai ini sudah selesai. Gimana menentukan supaya ini di as ada di tengah-tengah? Kalau kayu kita ini lurus, kita tinggal ukur jarak dari sini ke sini, bagi dua. Lalu itu as. Ini agak masuk, ini agak keluar. Ini juga begitu. Jadi sekarang kita menempatkan posisi salah satu kaki di sebelah ini ada di sini dan salah satu di sebelah daerah yang agak tinggi. Beberapa kali kalau tali ini dia ayun dan tetap di situ, itu artinya sudah as. Ya. Boleh? Sudah. Ini kandas itu, kandas di benang kan? Oke. Kemudian ini pertama. Yang kedua, pindahkan, tukar posisinya, tukar tempat. Lihat tempat itu ya, awas jangan salah. Sini. Ini dia jatuh di mana? Ya. Oke. Coba. Usahakan jangan begini. Kalau begini itu artinya benang dia tidak akan bergerak nih. Dia mesti agak free begini supaya dia main. Dia main begini. Dia main dan pada saat dia ayun begini tetap di posisi yang sama, di situ posisinya. Tetap pakai standar ini.
Setelah itu kita ukur jarak dari sini ke sini, baru bagi 2. Begitu. Jadi tidak ambil, karena ini lihat ini sudah tidak sama. Ini lebih pendek, ini mungkin lebih panjang. Karena ini bengkok. Sekarang tali ini ke sini, lalu bagi 2, itu yang asnya. Iya. Baru bagi 2. Iya, Bang. Bagi 2 harus hati-hati seperti terus baru benang tadi sama harus sama ya. Pas, itu tanda di sini. Ini asnya. Coba ke sebelah sama tidak? Sebentar. Coba ke sini. Sama ya? Itu kurang lebih sama. Coba. Lebih sedikit. Ke sini. Ya, di sini. Ini asnya. Itu langkah kedua. Sekarang kita mulai jalankan ini bingkai. Jadi kalau kita meletakkan bingkai dalam posisi begini, lalu kita lihat posisi benang ini. Kalau belum kena di garis ini, maka itu belum as. Kalau dia benangnya ada di sini, maka berarti kaki ini yang dipindahkan ke bawah. Turunkan dia. Ya. Dan nanti hasilnya memang begitu, akan bengkok. Kan dia ikut ini permukaan tanah. Setelah itu sudah, nanti sebentar ada yang pegang ini, ada 1-2 orang itu pegang patok kayu, tanam di sini, tanam kalau sudah as begini tanam, lalu kita pindahkan lagi ke sana. Kalau kita jalankan kita mau ke sana, maka kaki bingkai di sebelah kanan ini yang dipindah-pindahkan. Tidak boleh belum as kita pindahkan sini. Ini sudah mati nih. Ini tidak boleh dipindahkan. Yang dipindahkan ini. Kalau kita mau ke sana, maka ini yang dipindahkan. Ini mati. Begitu ya? Setelah daerah ini sudah dengan bingkai ini kita sudah tahu bahwa sudah kontur, artinya sudah pada asnya, maka kita patok pada kaki bingkai ini ya, sebagai tanda bahwa daerah ini sudah kontur ini, begitu. Loka. Oke, tahu enggak tuh? Berkata kadu kalau kanannya. Naik kasih. Saya selama ini kerja ikut pengalaman yang ada di Posiwatu ini. Baru ini hari kami turun dengan pendamping dari YPPS untuk melatih kami membuat teras bingkaya. Sebagai petani saya melihat bahwa ini lebih bagus, sehingga banjir ketika hujan turun, banjir lewat di kebun kami bisa menanumus tanah untuk tanaman kami di kebun. Sampai di jalan itu. Selama ini kan kita buat teras, kita hanya menyusun kayu, mungkin hanya lihat lurusnya saja, terus kita letak kayunya. Tapi hari ini kita ada buat perbedaan bingkai di sini, dan dia mungkin nanti hasilnya akan lebih bagus karena dia punya kemiringannya dengan cara kita membuat arah air lari sehingga dia bisa menahan humus tanah. Penataannya lebih rapi, lebih bagus, dan mungkin lebih menahan humus tanah. Dengan keberadaan dari YPPS yang memberikan ilmu tentang pembuatan terasering bingkaya, maka pasti ke depan ada mau dampak baru bagi kami petani di Desa Posiwatu, yaitu penanaman humus tanah melalui terasering yang kami buat dari bingkaya.